والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala. Dengannya Dia menggunakan waktu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tidaklah seorang hamba dikatakan bersyukur terhadap nikmat Allah, apakah itu bentuknya rezeki atau waktu, kesempatan, kecuali dia gunakan untuk ketaatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur dengan adanya nikmat harta bukan hanya diucapkan dengan lisan alhamdulillah kemudian selesai, akan tetapi ada padanya 3 rukun. Dia meyakini bahwasannya nikmat tersebut datang dari Allah. Dia ucapkan nikmat tersebut dengan lisannya, kemudian dia mengamalkan dengan anggota badannya dalam rangka menuju ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, dia meyakini bahwasannya Allah Subhanahu wa taala dialah yang memberikan nikmat tersebut. Allah sebutkan dalam Al-Quran, wa ma bikum min ni'matin faminallah. Dan tidaklah nikmat yang Allah berikan kepadamu, semuanya itu datang dari Allah. Harta yang engkau dapatkan pada hari ini itu bukan karena kecerdasanmu. Betapa banyak manusia cerdas, tapi dia bisa dikalahkan dengan seorang yang mungkin tidak tamat SD. Sehingga bisa betul-betul kita fahami bahwasanya rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, bagi seorang hamba, dia mengucapkan nikmat yang telah dia berikan. Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya, dia syukuri dengan lisannya. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Disebutkan dalam surat Ad-Duha, dan tidaklah suatu nikmat yang kami berikan kepada kalian semua, fahaddits, ucapkanlah. Apakah dia diucapkan bahwa ini nikmat datang dari Allah, atau dia ucapkan alhamdulillah, segala puji bagi Allah tabaraka wa taala. Kemudian yang ketiga, diletakkan semua nikmat Allah tersebut untuk bersyukur, mentaati Allah tabaraka wa taala. Selain dari syukur, seorang hamba membutuhkan di dunia ini sifat kesabaran. Bahwasannya sabar adalah kunci bagi seorang hamba bisa menghindari fitnah syahwat. Dan hal ini tidaklah dapat terkumpul bagi seorang hamba, perkara kesabaran, kecuali betul-betul dia usahakan. Sabar itu bukanlah sesuatu yang datang dari langit. Dia terkadang bukan sifat yang melekat pada diri seorang hamba, tetapi ada namanya sifat-sifat itu diusahakan. Kesabaran, tatkala dia berusaha untuk bersabar, Allah akan berikan kepadanya kesabaran. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW, wa ma yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang berusaha untuk bersabar, dia usahakan, yatasabbar, dalam keadaan padanya ada masyaqqah, ada kesulitan baginya. Saya ini orangnya pemarah,
sumbu saya pendek. Ya terkadang nih suku kita itu suku pemarah, orang Aceh. Maka kata Rasulullah SAW, wa may yatasabbar yusabbiruhullah. Siapa yang bisa bersabar, mengusahakan dirinya bersabar dalam keadaan dia sulit untuk bersabar, yusabbiruhullah, Allah akan jadikan kesabaran itu mudah baginya. Dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala memberikan sesuatu yang paling besar bagi seorang hamba. Ausa', ini kata hadis tersebut, ausa', yang paling luas, yang paling baik, minas sabar, dari kesabaran. Dia bersabar di atas ketaatan kepada Allah. Dia bersabar agar tidak jatuh dalam kemaksiatan. Oleh sebab itu Allah sebutkan, fasbir kama sabaraka ulul azm minar rusul wasbir nafsaka ma'al ladina yad'una rabbahum bil ghadati wal 'ashi yuriduna wajhah. Sabarkanlah dirimu, nafsumu, untuk duduk-duduk bersama mungkin orang yang kelihatannya papa, yang kelihatannya yatim, yang kelihatannya fakir miskin. Sabar. Yang kau inginkan wajah Allah. Mereka itu orang-orang yang mengingat Allah pagi dan sore hari. Jangan kau bersabar hanya duduk bersama orang-orang kaya, yang dengannya engkau bisa berbicara perkara dunia, tapi engkau tidak bisa bersabar duduk bersama mereka, orang-orang fakir miskin, orang-orang yang banyak mengingat Allah. Saya nggak cocok. Chemistry-nya nggak dapat. Ini nggak dapat nih. Saya nggak nikmat kalau berjalan sama dia. Tapi kalau bersama orang-orang yang dia itu berbicaranya dunia, mobil, motor, dunia, dia bisa bersabar. Tetapi Allah Subhanahu wa taala memperingatkan manusia, hendaknya engkau bersabar, duduk bersama mereka, orang-orang yang banyak mengingat Allah. Sekalipun kau tidaklah menambah kedudukanmu, tidaklah menambah kehebatanmu, tapi minimal engkau akan mendapatkan peringatan Allah. Terkadang manusia dia merasa mereka para ulama salaf atau orang-orang yang teguh dalam agamanya, kayaknya mereka berlebihan dalam perkara agamanya. Kita melihat dari luar seakan-akan mereka ini berlebihan dalam perkara agamanya. Mereka berdalil, ya kita kan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita diminta untuk seimbang. Yang pertama bahkan Allah sebutkan dunia, kemudian yang kedua Allah sebutkan akhirat. Akan tetapi barang siapa yang berusaha untuk masuk ke dalamnya, bersabar di sana, maka engkau akan tahu, wahai hamba-hamba Allah, bahwasannya yang benar kita saja yang cinta sekali kepada dunia. Kita saja yang cinta sekali kepada dunia. Oleh sebab itu, siapa yang Allah berikan kesabaran, dia bisa bersabar di atas ketaatan, dia bisa bersabar menjauhi kemaksiatan, kemudian dia bisa bersabar atas takdir Allah yang baik maupun yang buruk. Maka dengannya Allah Subhanahu wa taala bisa menyebabkan, bisa memberikan surga Allah karena kesabarannya. Dan dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari fitnah asyahwat, fitnah keinginan kepada dunia, fitnah yang akan menjatuhkan dia dalam kemaksiatan yang sangat dalam, tidak akan keluar darinya. Tapi semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semuanya kesabaran dalam ketaatan, kesabaran dalam menjauhi kemaksiatan, dan diberikan kesabaran terhadap takdir Allah Subhanahu wa taala yang Allah inginkan bagi seorang hamba. Cukup sekian yang bisa saya berikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.